Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Zara Tubian. Saya dari kelas I21 dengan NIM 21862062111. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan dari TPS Mata Kuliah Model dan Bahan Media Pembelajaran. Untuk selengkapnya, mari kita mulai. Yang pertama, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran? Jadi, yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang dimana dalam proses pembelajaran kita harus tahu tujuan kedepannya bagaimana apabila dalam membuat media pembelajaran. Yang dimana juga kita harus tahu media tersebut nantinya apakah bisa sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Yang kedua, keefektifan media. Yang dimana kita harus bisa mengetahui kira-kira media yang kita pakai ini bisa efektif atau tidak untuk diterapkan kepada siswa nantinya. Yang ketiga, kemampuan peserta didik. Yang dimana dalam hal ini kita harus tahu atau kita harus menyesuaikan apakah media yang kita ambil ini sesuai dengan kemampuan siswanya atau tidak. Seperti halnya kita mengambil matematika. Ada bab perpaja dan kita tujukan ke siswa kelas 1 SD. Nah, itu kan bukan termasuk dalam kemampuan siswanya karena kelas 1 SD belum mencapai bab itu. Yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas media, biaya, fleksibilitas, yang dimana dalam pembuatan media kita harus memikirkan kira-kira pembuatan media ini habisnya berapa dan apakah worth it dengan harga segini dapat menghasilkan media yang bisa bermanfaat bagi siswa. Tak hanya itu, membuat media kita juga bisa menggunakan media yang tersedia di sekolah jika di sekolah tersebut memiliki fasilitas yang memadai. Yang kelima, kemampuan menggunakan serta alokasi waktu yang tersedia. Yang dimana dalam penerapan media kita juga tidak asal-asal menerapkan, melainkan kita harus menyesuaikan dengan waktu yang tersedia di jadwal. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, media terbagi menjadi 3 bagian, yaitu media audio, media visual, dan media audio-visual. Nah, apa sih ketiga sifat tersebut? Media audio. Media audio yaitu berkaitan erat dengan indera pendengaran. Seperti halnya dapat dilihat dari sifat pesan yang diterima. Media audio dapat menyampaikan pesan verbal ataupun non-verbal. Pesan verbal yaitu seperti bahasa lisan atau kata-kata. Sedangkan pesan non-verbal itu seperti bunyi-bunyian atau vokalisasi. Nah, contoh dari media audio itu seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium, bahasa, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu media berbasis visual. Media berbasis visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual ini menampilkan materialnya dengan
menggunakan alat proyeksi atau proyektor, yang dimana pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Contohnya, buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, transparansi, atau slide. Yang terakhir yaitu media berbasis audio visual. Media berbasis audio visual adalah jenis media yang mengandung unsur suara dan mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Nah, adanya pembelajaran berbasis media audio visual ini pada dasarnya merupakan pembelajaran yang diharapkan mampu mempermudah menyajikan materi pembelajaran. Yang ketiga, apa yang dimaksud ketika istilah tentang sumber belajar, media belajar, dan bahan belajar? Sumber belajar yaitu sumber belajar yang dapat diperoleh dari berbagai semua sumber, yang dimana sumber ini dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Dalam hal ini, sumber belajar meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, dan lingkungan. Dari penjelasan mengenai sumber-sumber belajar, yang dimana sumber-sumber belajar dapat berbentuk pesan, orang, atau bahan. Sumber belajar yang berbentuk pesan seperti informasi atau bahan ajar. Bahan ajar ini bisa berupa cerita, dongeng, hikayat, dan sedangkan sumber belajar yang berbentuk orang itu seperti guru, instruktur, siswa, para ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan, lembaga, dan sumber yang transparansi, selanjutnya yaitu media. Media adalah salah satu cara atau alat yang digunakan dalam untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi, atau bisa juga dikatakan sebagai penyaluran materi atau materi pembelajaran atau
materi yang akan diajarkan dari guru ke siswa, sehingga hal tersebut dapat berhasil merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah bahan ajar. Bahan ajar adalah materi pembelajaran yang digunakan untuk membahas satu pokok bahasan, yaitu dapat berupa cetak atau non-cetak. Yang berupa cetak itu seperti artikel, komik, infografis, sedangkan yang berupa non-cetak itu seperti audio dan video. Bahan ajar ini dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Dan secara umum, bahan ajar dapat dibedakan ke dalam bahan ajar cetak dan non-cetak. Bahan ajar cetak dapat berupa hardcopy, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Sedangkan bahan ajar non-cetak meliputi bahan ajar audio. Yang keempat, yaitu seperti gambar. Nah, dari gambar berikut bisa dijelaskan bagaimana gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut bisa kita ketahui ada guru, media, dan siswa, yang dimana telah kita ketahui bahwa guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Sedangkan siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Dan media sendiri diartikan sebagai sesuatu yang memuat informasi atau materi pembelajaran untuk dapat dipelajari oleh siswa. Media juga dapat sebagai sesuatu yang menjadi perantara dalam berlangsungnya proses komunikasi. Dan media juga disebut sebagai sarana yang diperlukan untuk melakukan komunikasi. Dan media sendiri adalah sesuatu yang membawa informasi antara guru dan siswa dalam menerima materi. Nah, materi yang diberikan dari guru kepada siswa dapat berupa pengetahuan, fakta-fakta, dan isi atau materi pelajaran. Media dalam hal ini berperan dalam menjembatani proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa, yaitu seperti halnya guru dalam menyampaikan materi kepada siswa melalui media. Media yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran ini disebut sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran meliputi semua bahan dan substansi sumber belajar yang dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Seperti halnya pemanfaatan media dapat memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap yang lebih baik. Media dalam hal ini dapat berupa bahan-bahan tradisional seperti papan tulis atau papan putih. Selain itu, media pembelajaran juga dapat berupa bahan-bahan tercetak seperti head-on, buku, brosur, dan program. Perkembangan mustahil media
dapat berupa bahan atau produk digital yang berisi informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dipelajari menggunakan berbagai perangkat. Perangkat itu seperti telepon pintar dan tablet. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan baik dari pengucapan ataupun tindakan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.